Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita bahas sekarang halaman ke-10, judulnya Adabul Muasyarah. Muasyarah itu artinya bergaul. Adab bergaul. Jadi bergaul juga ada adab-adabnya, ada tata caranya. Bergaul itu berteman maksudnya. Bergaul, berteman, bersahib kita sama teman-teman kita ada tata caranya. Disebutkan di sini adabuha katsiratun. Adab-adabnya ada banyak. Minha diantaranya talaqatul wajhi. Wajahnya selalu menyenangkan. Dahulu baginda Nabi kalau ketemu sama orang wajahnya selalu menyenangkan. Sambutannya tuh kayaknya Nabi nunggu-nunggu orang ini udah lama banget. Cara Nabi nyambut orang seakan-akan tuh orang jadi berasa, wah ini Nabi girang banget ketemu sama saya. Begitu. Itu caranya Nabi tuh. Talaqatul wajah. Cicit beliau namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kata Farasdak disebutkan fama yukallamu illa hina yabtasimu. Enggak pernah diajak ngomong sama orang kecuali pasti senyum. Begitu. Enggak pernah diajak ngomong sama orang terus mukanya cemberut. Mukanya kusam begitu. Enggak. Dilipat enggak. Mukanya selalu senyum. Nyenengin orang. Talaqatul wajah. Wajahnya menyenangkan. Walinul janib. Punya kelembutan dalam gerak-geriknya. Wal isgha ila hadithil ashir. Memperhatikan bicara temannya. Ini kita ini kan sering kumpul sama teman. Kalau teman lagi bicara, misalnya lagi agak serius, kita kudu jadi pendengar yang baik. Beda halnya kalau bercanda, asyik kita ngobrol, ada waktu yang bercanda, silakan dah. Justru kita nih berteman harus ada bercandanya. Pertemanan yang gak ada bercanda itu justru dipertanyakan rasa pertemanannya, rasa persaudaraannya. Kalau kita asik sama teman, kita bercanda. Kalau kita gak asik sama teman, mau gak bercanda sama dia? Kan kagak ya. Makanya bercanda itu kata orang Arab, idza baqiyal mizah baqiyal wud. Selama masih ada bercanda, berarti masih ada rasa sayang di antara mereka. Nah, wal isgha ila hadithil ashir, dengerin omongan teman kita. Jadi pendengar yang baik. Dahulu baginda Nabi juga begitu, pendengar yang baik. Kata orang, pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Kalau kita mau jadi orang yang bagus dalam bicara, kita harus jadi orang yang bagus juga dalam mendengar. Dokter aja tuh udah segitu hebatnya, pasiennya datang ngomong didengerin. Didengerin, ya kan? Nggak mungkin nggak boleh ngomong gitu. Diam dah, saya dokter, pintaran juga saya. Nggak bisa. Akhirnya salah. Didengerin sama dokter. Oh masya Allah. Al-isgha, perhatikan. Bahkan kalau Nabi kan udah pernah saya sampaikan berapa bulan lalu di sini. Kalau Nabi itu dengerin orang ngomong dengan seluruh anggota tubuhnya, bukan kupingnya doang. Jadi kalau dipanggil orang, ya Rasulullah misalnya begitu. Itu Nabi nengok dengan seluruh anggota tubuhnya. Semua anggota tubuhnya ditengokin. Ngadep begitu. Misalnya Nabi lagi ngadep sini, terus yang manggil di sini. Nabi ngadep. Jadi bukan cuman misalnya ada yang manggil, enggak cuma gitu doang, gimana, enggak begitu. Enggak nengok doang. Tapi tubuhnya juga diarahin ke orang itu. Matanya mandang, telinganya dengar, mulutnya diem. Tangannya kagak main-main. Khusyuk dengerin temen yang ngomong tuh, orang lain dihargain. Dan enggak pernah sekalipun motong omongan orang. Padahal orang yang ngomong sama Nabi ini kan udah pasti di bawahnya Nabi derajatnya. Udah pasti di bawah Nabi ilmunya.
Tapi terkadang Nabi mendengarkan, bahkan ketika mereka memberikan saran pun didengerin sama Nabi. Itu cara Nabi menghargai sahabat-sahabatnya. Cara Nabi menghargai umatnya. Kita sering dengar bagaimana dalam perang Khandaq Nabi dengerin sampai selesai saran dari seorang sahabatnya, Sayyidina Salman Al-Farisi. Seorang perempuan datang ke Rasulullah, tanya banyak hal, Nabi dengerin, nggak diputus, omongannya nggak dipotong begitu, dihargain. Nah kita ini ada kalanya harus begitu. Tahu, oh ini dia bukan lagi bercanda nih, dia lagi pengen bicara, saya kudu dengerin. Saya kudu fokus. Jangan main HP, jangan. Teman lagi main, lagi ngomong, jangan kita begini-begini. Kagak dihargain dia, merasa kagak dihargain. Yang pinter kata Nabi itu begitu. Dengerin, fokus, hargain, jangan potong pembicaraan orang lain. Al-isgha ila hadithil ashir. Wal waqaru bila kibrin. Menghormatin orang, jangan sampai kita ada sombong. Wasukutu indal hazal. Hazal ini kadang-kadang ada kalanya bercandaan yang kelewat batas. Maskharah. Apa namanya, bahasa surat Al-Hujurat, wala yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum meremehkan, merendahkan kaum lain. Dia sih begini, dia mah orang sono tuh, kita mah orang Betawi gini. Nah itu nggak boleh. Asa an yakunu khairun minhum. Boleh jadi yang diledekin lebih baik dari yang meledek. Nggak boleh. Kalau ada yang modelan lagi pada begitu, kita sukut, diam. Jangan ikut ngatain orang. Wasafhu aniz zalal, maafin kalau ada kesalahan teman kita. Wal muasat wa tarkul iftikhar bil jah wal ghina. Jangan pamer kekayaan, jangan juga pamer kedudukan. Pamer kedudukan itu nggak boleh. Pamer kekayaan nggak boleh. Pamer kesehatan depan orang sakit nggak boleh tuh. Jenguk teman kita sakit, ya terus kita cerita, saya habis jogging di Senayan 3 putaran. Lu mau jenguk apa mau ngeledek nih? Dia lagi sakit, lagi begitu, lagi ada infus di sini. Ya Allah, sian. Terus ada tamu kita, orang yang menengah ke bawah, ekonominya susah. Terus kita ngomong, nih saya bukan mau pamer, cuma mau tahadusan bin nikmah doang. Ya, alhamdulillah tadi cair duit 8M. Terus keuntungan saya bulan kemarin ada kali 250 juta. Alhamdulillah kemarin. Tuh orang miskin liatin, ya Allah. Pusing. Lu mau bagi apa gimana nih? Ditungguin sama dia. Kata enggak, saya cuma mau cerita aja. Mau cerita aja. Jangan iftikhar bil jah wal ghina. Nggak pernah tuh ceritanya orang-orang soleh kayak begitu. Nggak ada ceritanya Rasulullah pamer. Nggak ada ceritanya para muhajirin wal ansar, para sahabat pamer. Selalu mereka beristighfar, merasa diri rendah, minta maaf, malu sama Allah. Dan kita jangan pernah merasa punya jasa. Ini juga bahaya nih. Tapi kan saya kan udah ngasih bantuan ke orang, saya kan jangan. Kata Allah dalam Al-Quran, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah yang ngasih, yang punya jasa kepada kamu. Buktinya kamu diberikan hidayah masuk pada ajaran Islam. Jangan merasa punya jasa. Jasanya apa? Jasanya Allah yang besar kepada kita. Yang ngasih hidayah, yang ngasih rezeki, ya kan? Yang ngasih kesehatan. Itu jasanya Allah. Jangan kita pamer kekayaan. Kenapa? Fa inna dzalika mujibun lis-suqut min ayunin nas. Yang demikian itu biasanya malah direndahin sama orang lain. Benar gak? Orang yang hobinya pamer malah direndahin sama orang lain. Dia berasa diri tinggi padahal orang ngelihatnya rendah. Tapi yang diam bagi duit, ya kan? Diam ngasih makanan sama kita. Diam-diam nyuciin piring di dapur. Wah itu kita senang banget sama model begitu. Udah pokoknya dia berbuat hanya
lillahi tabaraka wa ta'ala. Apapun yang karena Allah jangan pernah berhenti cuma gara-gara manusia. Nah, kemarin ada orang datang tuh ke saya tuh. Dia ngeluh udah banyak berbuat baik tapi orang masih suka ngeledekin dia. Saya bilang kamu kan bukan lagi nyari komentarnya dia. Enggak kan, bikin baik karena mau nyari pahala. Enggak ada urusan. Dia mau komentar apa, enggak ada urusan. Fa idza khatabahumul jahilun, orang-orang soleh dulu kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil kayak tadi modelan begitu tuh, ngeledek, ngatain, qalu salama. Orang-orang soleh itu hanya ya deh salam deh. Ninggalin aja begitu. Wa minha kitmanus sir li'annahu la qimata liman la yaktumul asrar. Juga, nah ini penting juga, jaga rahasia. Jaga rahasia. Kalau kita enggak pandai menjaga rahasia, berarti kita bukan orang yang amanah. Wahyu cerita sama saya, Beb jangan cerita-cerita ya Beb ya. Ini saya lagi mau lamar anak orang tuh di depan tuh. Nah, tapi begini masalahnya Beb, begini saya nih lagi ada perlu begini-begini. Ini rahasia nih Beb, saya sama Habib aja. Oh iya, nasihatnya oke begini. Terus saya ngomong sama siapa misalnya, sama Haji Tarmuji, saya ngomong. Pak Haji ini sebenarnya rahasia nih, antum jangan ngomong-ngomong sama orang-orang. Orang Arab bilang asir idza jawazal itsnan sya'. Rahasia kalau udah lebih dari 2 orang pasti kesebar. Habis itu Haji Tarmuji ngomong lagi ya Haji Sohibi. Habib ngomong tadi. Cuman rahasia aja nih anak sama antum aja. Akhirnya ketahuan Wahyu mau ngelamar anak orang. Idzal mar'u lam yahfaz thalathan fabi'hu walau bikaffin min ramadin. Kalau orang kagak bisa menjaga 3 hal, maka jual aja nih orang. Nah, katanya begitu di sini, kata orang Arab, syair. Jual aja nih orang, walaupun harganya cuma dibayar dengan pasir doang. Jadi walaupun nggak dibayar duit, cuma dibayar, ini saya bayar pakai pasir nih 1 telapak. Nih saya mau beli tuh orang nggak jago jaga rahasia, iya nggak pinter dia. Yaudah nih saya beli dia, nih harganya, jual aja dah mendingan. Biar katanya cuma dibayar pakai 1 telapak pasir doang. Apa aja 3 hal? Wafa'an lis-sadiq, yang pertama setia kawan. Wa badla malin, mau ngeluarin duit. Wa kitmanus sarair fil fuad, dan menjaga rahasia dalam hati. Makanya kita kalau mau tahu orang dalam perjalanan. Saya jalan sama Agus ke Cirebon. Nah, itu dalam perjalanan tuh Agus bisa tahu saya itu kayak gimana. Al-ulfatu hiyal isti'nasu bin nas wal farah bi liqaihim. Ulfa itu persahabatan adalah merasakan kenyamanan atau memberikan juga kenyamanan kepada orang lain dan bahagia ketika berjumpa dengan orang tersebut. Itu namanya, oh ini sahabat nih. Karena dia bisa memberikan kenyamanan dan dia merasakan bahagia kalau ketemu, itu sahabat. Ingat-ingat aja nih, kita kalau ketemu siapa tuh kita jadi bahagia. Nah itu orang berarti sahabat kita. Berarti itu orang layak buat dijadikan sahabat kita. Nah penyebab orang bisa menjadi sahabat ada 5. Yang pertama ad-din, li'anna kamalal iman yujibul atuf. Yang pertama adalah agama seseorang. Agama orang ini bagus, maka pasti agamanya akan membawa dia kepada kebaikan. Kalau agama orang ini bagus, pasti dia akan baik sama orang. Waktu kakek saya meninggal, Allah yarhamu, Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, itu banyak yang hadir. Ada ketua Rabithah Alawiyah saat itu Habib Zain bin Smith, ada yang lain-lain. Para habaib pada hadir banyak sekali waktu itu. Para alim ulama. Kemudian Habib Zain ini sebagai ketua Rabithah Alawiyah merintahin anak-anaknya. Ayo kasih sambutan. Ini yang hadir banyak, sambutan. Bilang apa kek, terima kasih kek, apa kek. Rupanya anak-anak ini paman-paman saya pada sedih banget. Jadi pada nggak bisa ngomong.
Akhirnya Habib Zain tunjuk saya, Ahmad ngomong. Saya bilang, di antara yang saya sampaikan itu setelah tentu ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Saya bilang ad-din, menukil hadis Nabi, ad-din muamalah. Ad-din muamalah. Agama itu bisa kita tahu nih orang agamanya bagus nih orang. Tahu dari mana? Laisa min kathratis siyam walas salah. Bukan dari banyaknya salat dan puasa. Tapi dari muamalah dia. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dia menghargai orang enggak? Dia hormat sama orang apa enggak? Apa dia ngeremehin orang? Apa dia ngerendahin orang? Apa dia menganggap kecil orang? Ad-din bisa ketahuan dari situ. Bukan dari pakaian. Bukan dari ibadah mahdoh, bukan. Tapi sejauh mana dia bermuamalah baik sama Allah dan sama hamba-hambanya Allah. Nah, saya bilang waktu itu kakek saya ini, itu baik sama orang semuanya. Dia bukan ustadz, bukan ulama, dia bukan orang yang jago ngomong. Tapi dia sejauh yang saya pernah hidup bersama beliau, nggak ada satu orang pernah kesal sama beliau, nggak ada. Selalu menghargai orang. Umur udah 70 lebih, ketemu anak muda, dihormatin. Ditanya, ini siapa namanya? Oh Masya Allah, oh dari mana? Dihormatin. Itu menghormati orang, menunjukkan ini orang agamanya baik. Kalau dia sholatnya banyak, tapi dia ngerendahin orang. Wahyu nih habis ngaji di sini, ngelihat pas mau jalan ke situ ke warung, ada orang lagi nongkrong, mentang-mentang habis ngaji, dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan hormatin orang, hargain orang. Ya, muliakan orang. Begitu dahulu baginda Nabi SAW. Ada Zahir namanya sahabat Nabi. Mohon maaf, kerjanya serabutan, keringetan mulu, tengah siang bolong, ngangkat barang di pasar ya. Wah, pokoknya apa aja kerjaan dia kerjain. Dan orang banyak yang menghindar. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia keringetan. Tangannya kotor, ngangkat ini, ngangkat itu. Kalau Zahir ngeliat tuh, oh ada si itu tuh, samperin ah. Biasanya tuh orang bakal lari. Si Zahir kemari tuh, jalan-jalan. Begitu, biasanya begitu. Tapi hebatnya Zahir, selalu tiap kali dia dapat upah, itu dia sisihin sebagian untuk dia belikan sesuatu buat Rasulullah. Apa aja? Ntar dia beliin minyak, kalau sekarang minyak goreng dah gitu, minyak samin. Bakal Nabi masak-masak di rumahnya. Ntar dia beliin sayuran, yang kecil-kecil yang harganya kalau sekarang 10.000, 15.000. Karena duitnya dia juga sedikit. Suatu hari datang ke rumah Nabi, Nabinya nggak ada. Nabi lagi keluar, oh yaudah nitip nih buat Nabi. Begitu Nabi pulang ke rumahnya, istrinya ngomong, ya Rasulullah ini ada titipan dari siapa? Dari Zahir. Masya Allah, selalu dia ingat sama saya. Maka cara Nabi menghargainya, padahal Nabi dari luar capek, mau istirahat. Nabi ke pasar cari Zahir. Ya, Nabi ke pasar cari Zahir. Ada orang buat baik, masa Nabi nggak balas baik, ya kan? Minimal ucapan terima kasih kudu disampaikan. Akhirnya Nabi datengin, lihat dari jauh, oh tuh si Zahir tuh. Nabi ngumpet-ngumpet, udah deket dari belakang, dipeluk nih Zahir. Nabi badannya kan proporsional begitu. Meluk Zahir. Terus Nabi rubah suaranya. Nabi bercanda-bercandain nih. Ini Zahir nggak bisa bergerak. Dia begitu dengar suaranya, ini suara siapa? Tapi baru dia sebentar tuh, baru berapa detik, dia cium aromanya Nabi. Wah ini Rasulullah pasti nih. Jadi waktu itu Nabi bercandanya begini, ini bercanda. Nabi bilang, ayo siapa yang mau beli nih, saya mau jual nih, budak saya gitu. Bercanda Nabi. Begitu Zahir tahu bahwa ini Rasulullah, Zahir bilang, ya Rasulullah siapa orang mau beli saya? Saya nyamperin orang aja orang kabur. Saya nyamperin orang nih mau salaman, mau ngobrol, orang lari.
Habis gitu Nabi puter badannya. Nabi hadapkan ke beliau. Kemudian Nabi bilang, orang kagak mau salaman. Dipegang tangannya Zahir. Tangannya kasar. Nabi pegang, orang gak mau salaman sama tanganmu ini wahai Zahir. Iya ya Rasulullah, gak mau. Rugi mereka. Karena tanganmu nanti akan berjabatan dengan tanganku, sama-sama jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rugi, nggak mau salaman sama kamu. Ya, Zahir tuh hari siang-siang keringetan, tapi Nabi mau peluk. Coba bayangin. Orang kalau agamanya tinggi, pasti baik sama orang. Menghargai orang lain. Nggak menghargai orang, berarti agamanya nggak tinggi. Agamanya nggak bagus. Gitu ya. Wa tsaniha an-nasab. Yang kedua yang bikin orang jadi dekat itu biasanya hubungan nasab. Kakak sama adik pasti bikin ada satu hubungan khusus tuh. Persaudaraannya itu membuat ada hubungan khusus antara kakak sama adik. Li'annal insan, karena manusia yahnu ala aqaribihi wa yatawaddad ilaihim. Merasa dekat kepada saudaranya, kerabatnya dan mencintai mereka. Wa yakufful adza anhum, dan selalu pengen menjaga saudara dari keburukan. Ada orang mau godain kita punya saudara, pasti kita punya perasaan pengen belain, pengen nolongin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atafat. Sungguhnya rahim ini ketika ada hubungan akan menjadi saling baik satu sama lain. Yang ketiga, yang bikin kita jadi dekat adalah al-musaharah. Hubungan pernikahan. Hubungan ipar, hubungan mertua, menantu, besan. Nah itu juga menjadikan yang tadinya kita nggak ada apa-apa, tapi karena udah jadi besan, udah jadi mantu, udah jadi mertua, udah jadi ipar, pasti ada perasaan sayang juga. Li'anal insan idza ahabba irsahu, karena manusia kalau dia demen sama pasangannya nih, dia cinta sama lakinya atau dia cinta sama bininya, ahabba kullaman yantami ilaiha. Pasti dia juga akan mencintai orang yang berhubungan dekat atau punya kerabat dengan pasangan kita itu. Jadi hubungan perbesanan ini, pernikahan juga satu sebab menjadikan kita sayang sama keluarga kita. Ada penyair bilang begini, berbuat baiklah kamu sama seseorang, maka orang itu akan dalam tanda kutip menjadi budakmu. Akan nurut sama kamu, dia akan baik sama kamu. Dia akan asyik sama kamu. Ya, kalau kita baik sama orang pasti nggak enak kalau jahat sama kita. Betapa banyak kebaikan itu membuat manusia merasakan seperti hutang budi kepada orang lain. Wa khamisuha al-akha, yang kelima adalah persaudaraan. Dipersaudarakannya antara satu dengan yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansar. Nabi waktu datang ini, Nabi kan hijrah ke Madinah sama siapa Nabi? Sama Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Sampai di sono nggak lama nyusul orang-orang Mekah. Begitu pada sampai, yang Nabi lakukan pertama kali adalah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan. Ini pendatang baru nih dari Mekah. Ini penduduk Madinah nggak saling kenal. Bagaimana caranya kata Nabi supaya jadi saling kenal, saling baik, saling sayang? Nabi bilang, hari ini aku akan persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Fulan, kamu aku persaudarakan dengan fulan. Fulan, kamu aku semuanya dipersaudarakan oleh Rasulullah antara muhajirin dan ansar. Dan itu menjadi penyebab akhirnya mereka merasa seperti udah kenal lama, akrab. Tinggal di rumah saya sini. Rasulullah udah jadikan aku saudaramu, ayo di rumah saya sini. Begitu. Adapun keutamaan persahabatan adalah memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan begitu maka segala urusan akan menjadi baik dan segala perkara menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Gitu ya. Hari ini kita bahas tadi apa? Yang pertama adabul muasyarah, yang kedua al-ulfah. Itu hari ini tadi saya habis ziarah dari pagi tadi ke Bogor. Dari Bogor ke Luar Batang, dari Luar Batang ke Cikini, dari Cikini ke Kuitang. Dari pagi sampai rumah jam 5 ziarah. Kenapa mereka orang-orang itu kok menjadi mulia? Kenapa orang-orang tersebut menjadi dikenang sama orang-orang yang datang sana? Kenapa Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa fotonya sampai dipajang di sini? Kenapa? Karena beliau pandai menghormati orang lain. Beliau datengin murid-muridnya sampai ke Papua sono. Beliau melihat murid-muridnya kehujanan lagi majelis, beliau ikut turun. Beliau memeluk mereka tuh orang-orang Papua yang nggak pada pakai baju yang kotor-kotor, dipeluk sama Habib Munzir. Dihargain, dihormatin. Sebagaimana dahulu Rasulullah memuliakan para sahabatnya. Begitu, karena seperti itulah akhirnya mereka dikenang. Sampai-sampai sebagian mengeluarkan karomahnya. Ya, jangan bahas karomah dah. Ntar kalau karomah ada yang sensi nanti. Kalau karomah ada yang sensi. Padahal karomah itu benar apa enggak? Benar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karomahnya luar biasa. Terus siapa lagi? Ya, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai karamahnya luar biasa. Kalau kita baca itu Jami' Karamatil Aulia, itu luar biasa. Memang benar mereka punya karamah. Karena mereka kata Allah dalam hadis qudsi, "Idza ahbabtu 'abdan", kalau saya sayang sama satu hamba nih, fasirtu 'ainuhu allati yubsiru biha. Dia jadi ngelihatnya itu pakai mata saya, kata Allah. Allah cinta sama Al-Habib Ali Al-Habsyi. Tadi saya ziarah ke Kuitang. Allah cinta sama Habib Ali Habsyi, makanya Allah jadikan Habib Ali itu bisa memandang dengan matanya Allah. Ini hadis qudsi nih. Allah cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadi mendengarnya dengan telinganya Allah. Jadi pandangannya udah bukan kayak mata kita begini. Makanya nggak heran kalau orang-orang dulu bisa melihat, atau kalau bahasa irfannya itu, bahasa tasawufnya kasyaf, bisa kasyaf. Karena dia melihatnya itu bukan dengan mata dia, tapi dengan pandangan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut lagi di episode yang akan datang. Ya. Masya Allah. Kita ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.